Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Tirta Haigar, Bas Magang Billionaire Coach TV. Yang pastinya kalau kalian lagi menonton, berarti kawan-kawan sedang ada di channel Billionaire Coach. Ya, sekarang kita lagi ada di acara belajar dari rumah Big Money Back for Your Business. Sekarang saya sedang bersama pemateri kita atau beliau ini adalah seorang expert. Oh, luar biasa. Berat. Beliau ini dulunya sudah melalang buana sebagai maestro internet, ya, sudah berjualan kalau nggak salah dari SMA ya, Bang ya. Dari SMK kelas 3. SMK. Pas mau lulus tepatnya. Pas mau lulus dari sekitar tahun 2016. Berarti udah 4 tahun lebih ya. Nah, kurang lebih sekitar. Kurang lebih. Nah, kalau boleh tahu dulu jurusan apa? Oh enggak usah ya. Oh, Gitu. nggak usah. Jurusan apa nih ya? Sangat beda sekali. Beda banget. Oke. Sekarang kita membahas bukan tentang cara jual online atau misalkan cara tips jualan dan lain-lain ya. Sekarang saya membahas tentang website. Ya tentu kawan-kawan sudah tahu apa aja sih benefit tentang website itu. Cuman masih belum paham nih beberapa orang kenapa harus punya website untuk jualan. Nah, kebetulan Kang Tony ini sedang menggeluti itu ya, berbagai website ya. Nah, Kang Tony kalau boleh tahu kenapa kita harus punya website untuk jualan, Kang Tony? Oke teman-teman, jadi kenapa kita harus mempunyai sebuah website ya? Tentunya bagi kita sebagai seorang penjual online ya atau pembisnis online yang sering berjualan online di Facebook ataupun di Instagram, tentunya kita tidak lepas menggunakan sebuah website untuk media penjualan kita. Nah, supaya apa? Supaya penjualannya itu lebih maksimal ya teman-teman. Kenapa bisa jadi lebih maksimal? Karena di landing page-nya itu sendiri atau di website-nya itu sendiri kita bisa menaruh informasi setiap produk itu secara detail. Beda halnya dengan kita itu menjelaskan satu persatu ke orang-orang yang berbeda ya. Jadi mending kita buatkan sebuah halaman khusus untuk produk kita supaya nantinya bisa disebarluaskan ke sosial media ya, tanpa harus kita menjelaskan secara berulang tentang kelebihan dan benefit produk kita gitu sih. Oke, berarti itu kenapa kita harus punya website ya. Tapi kan bikin website itu ribet ya, kita harus coding atau misalkan kita kalau misalkan malas coding ya bayar orang kan nggak tahu harganya bisa sampai ratusan juta gitu kan. Nah ini ini tidak sama seperti saya dulu waktu pas pertama kali mengenal sebuah website, sebuah landing page gitu kan. Nah saya pikirannya itu lebih ke sana, lebih kalau misalkan membuat website itu harus pintar coding ya, harus pintar membuat skrip untuk pembuatan landing page-nya. Dan ternyata setelah saya mendalami lebih dalam tentang perwebsitean, ternyata kalau sekarang itu pembuatan website itu lebih mudah mas, lebih simple. Jadi kita bisa dengan menggunakan template, bisa menggunakan layanan yang sudah ada ya, atau kita bisa belajar sendiri. Belajar sendiri pun itu nggak perlu memakan waktu lama, soalnya simple banget. Nah, kita cuma perlu bahan-bahannya yang sudah kita siapkan terlebih dahulu. Nah, karena kan kalau di website itu ada beberapa bahan tuh, ada beberapa bahan yang harus kita penuhi supaya website kita itu bisa online dan bisa dilihat orang banyak. Nah, tadi ada website, ada landing page. Ya. Nah, bedanya apa website sama landing page? Nah, ya secara garis besar ya, semua halaman yang berada di internet itu dasarnya itu semuanya website. Nah, tapi namanya itu website, tapi dalam website itu ada beberapa kategori ya, ada beberapa jenis website yang biasanya kita bilang dengan sebutan yang berbeda karena beda fungsinya. Pertama ada yang biasa saya gunakan itu ada landing page, ada toko online, terus ada squeeze page, ada website profile, terus ada dan sebagainya ya, banyak sekali jenis-jenis website. Nah, yang sering saya gunakan itu ya yang itu ya, yang landing page, toko online, sama profile seperti itu. Kebanyakan Landing page, toko online, dan profile. ya. Jadi bedanya website sama landing page apa Mas Tony? Sebenarnya sama. Jadi landing page, toko online dan sebagainya itu adalah website. Secara global aja Oke, semuanya. kalau yang spesifik apa Mas?
Ya kalau spesifik seperti landing page itu sendiri, kalau landing page kan biasanya dipakai untuk jualan langsung, setiap produk ataupun jasa ataupun apapun itu yang bisa kita jualkan melalui online. Nah itu biasanya disebut dengan landing page. Apa bedanya, kan kita udah banyak yang gratisan tuh kayak Ya. Blogspot, Kita bisa pakai Blogspot atau Google ada juga namanya. ada. Nah gitu, apa bedanya kalau kita pakai yang gratisan itu sama yang landing page ini? Landing page berarti berbayar kan? Iya. Secara pembuatannya gratis, cuma kita hanya perlu bahan-bahannya aja seperti domain, hosting, dan buildernya. Nah kalau bedanya sama yang gratisan apa? Nah biasanya kalau untuk website yang sifatnya gratisan itu fiturnya itu terbatas dibandingkan dengan fitur-fitur yang website yang berbayar. Nah itu biasanya kalau yang berbayar itu lebih lengkap, tapi kalau misalkan yang gratis itu fiturnya terbatas. Oke, berarti rekomendasinya yang landing page yang berbayar. Nah kalau saran saya kalau misalkan teman-teman punya budget lebih bisa pakai yang berbayar. Itu biayanya berapa sih biasanya? Yang paling murah sama yang paling mahal? Murah terjangkau, mahal? Banyak sih variasinya ya. Ada yang 100.000, ada yang 300.000, ada yang 600.000, atau bahkan yang jutaan juga ada. Itu tergantung kebutuhan teman-teman aja. Kalau misalkan untuk yang pemula mungkin yang 100.000, yang 300.000 itu juga udah cukup ya untuk cuma satu produk. Beda halnya dengan seperti Jualan ini kan banyak sekali produk-produknya. Nah tentunya kita harus mempunyai kapasitas website penyimpanan websitenya itu yang lebih besar. Nah, tentunya kita harus mempunyai kapasitas yang lebih besar, dan tentunya kapasitas lebih besar itu biasanya akan lebih mahal harganya dibandingkan dengan yang sedikit. Bedanya hosting sama domain apa sih di website? Ya kalau misalkan teman-teman ya mungkin ada yang masih bingung ya. Jadi kalau di website itu ada yang namanya domain dan hosting. Nah domain dan hosting itu apa? Yang pertama, domain itu adalah kalau ibaratkannya itu adalah kalau di offline alamat toko kita. Nama toko kita. Ya, alamat toko kita, baik itu nama tokonya ataupun alamat jalannya ya kayak gitu. Okay. Nah, ada juga yang dinamakan sebagai hosting. Hosting itu apa? Hosting itu tempatnya. Misalkan lokasi kita di mana nih? Tanahnya berapa kali berapa? Gitu ya. Tanahnya berapa kali berapa gitu kan. Nah, itu kapasitas di online dinamakan dengan hosting. Nah, hosting ini berguna untuk menyimpan file-file yang mau kita simpan di website supaya bisa tampil secara online nantinya. Seperti gambar, seperti video ya, seperti tulisan kayak gitu. Nah, kalau misalkan kita mau belajar bikin landing page nih, ya. Ada rekomendasi nggak tempat di mana yang terjangkau loh untuk kayak UKM atau yang bisnis pemula yang belajar gitu? Sebenarnya banyak sekali ya teman-teman di internet itu, di Google tentang materi-materi pembuatan website, materi-materi tentang landing page. Teman-teman bisa pelajari di sana secara dasarnya. Tapi kalau untuk misalkan untuk menghasilkan penjualan, tentunya kita nggak bisa ambil dari yang materi-materi yang berseliweran seperti itu ya teman-teman. Kenapa? Supaya nantinya teman-teman itu gak banyak trial errornya ya. Karena kenapa? Karena kebanyakan orang-orang yang membagikan tips yang melalui online itu kan hanya ininya aja, tips-tipsnya aja. Nah beda halnya kalau kita belajar ke satu orang, tapi kita belajar full dari mereka supaya website kita itu bisa benar-benar bisa di-maintain secara sepenuhnya ya, secara penuh gitu. Kayak gitu sih. Nah, bisa aja di Google juga banyak kalau untuk pembelajaran secara dasarnya ya, tapi kalau untuk teknik-teknik untuk cara membuat copywriting-nya seperti apa, cara desain promosinya seperti apa, tentunya kita harus harus mencari sebuah mentor yang tentunya udah expert di sana. Oke, nanti jadi bakal ada biar nggak pada bingung, nanti bisa cek di deskripsinya atau nanti minta editor buat ditampilin di sini tempat rekomendasi buat belajar landing page. Terima kasih yang sudah menonton, jangan lupa di subscribe ya, dan lupa nyalain loncengnya biar ketika kita upload video baru teman-teman bisa mendapatkan notifikasi langsung. Ya, jangan lupa juga follow Instagram kita @jondepost.id, kita selalu berbagi tips-tips juga di sana. Sampai jumpa di video selanjutnya. Belajar dari rumah bersama Billionaire Quest. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.